everyone, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan membahas satu tense yang sangat menarik, yaitu past future tense. Simak videonya sampai akhir ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas past future tense. Apa itu past future tense? Oke, kita analisis dulu dari kalimatnya. Past artinya masa lampau dan future artinya masa depan. Nah, maksudnya gimana sih? Past tapi future, masa lalu tapi masa depan. Nah, simpelnya past future tense adalah bentuk kalimat yang akan terjadi di masa depan tetapi dilihat dari sudut pandang masa lalu. Jadi, sederhananya past future tense adalah masa depan yang dilihat dari masa lalu. Past future tense terbagi dua, ada verbal dan ada nominal. Nah, rumus verbal yang positif yaitu subject plus word plus verb one. Nah, contohnya yaitu she would study last night. Dia perempuan akan belajar tadi malam. Yang kedua yaitu kalimat negatif. Rumusnya yaitu subject plus word not plus verb one. Contohnya yaitu she would not study last night. Dia perempuan tidak akan belajar tadi malam. Nah, yang selanjutnya yaitu kalimat interrogatif. Rumusnya yaitu word plus subject plus verb one. Nah, contohnya yaitu would she study last night. Apakah dia perempuan akan belajar tadi malam? Contoh positif yang kedua yaitu I would go to Jakarta the next day. Saya akan pergi ke Jakarta keesokan harinya. Contoh kalimat negatifnya yaitu I would not go to Jakarta the next day. Saya tidak akan pergi ke Jakarta keesokan harinya. Kalimat interrogatifnya yaitu would you go to Jakarta the next day? Apakah kamu akan pergi ke Jakarta keesokan harinya? Perbedaan kedua contoh tersebut terletak pada ketepatan penggunaan would terhadap keterangan waktu. Pada contoh pertama, would tidak tepat digunakan karena last night menunjukkan waktu lampau yang pasti. Sebaliknya, pada contoh kedua, would tepat digunakan karena menyatakan rencana atau kejadian di masa depan dari sudut pandang masa lalu. Kalimat yang kedua yaitu nominal. Nah, rumus yang positifnya yaitu subject plus would be plus ana. Ana yaitu adjective, noun, dan adverb. Nah, contohnya yaitu he will be a teacher. Nah, artinya dia laki-laki akan menjadi guru. Yang kedua yaitu kalimat negatifnya. Rumusnya yaitu subject plus will not plus verb one. Contoh kalimatnya yaitu he will not be a teacher. Artinya dia laki-laki tidak akan menjadi guru. Nah, selanjutnya yaitu yang kalimat interrogatif. Adapun rumusnya yaitu will plus subject plus be plus ana. Contoh kalimatnya yaitu would be a teacher. Apakah dia akan menjadi seorang guru? Contoh tersebut menunjukkan bahwa would dalam bahasa Inggris digunakan untuk menyatakan kemungkinan, rencana, atau keadaan yang bersifat hipotesis di masa depan. Kalimat he would be a teacher merupakan kalimat positif yang menyatakan bahwa dia laki-laki akan menjadi seorang guru apabila suatu kondisi tertentu terpenuhi. Kalimat he would not be a teacher adalah bentuk negatif yang menyatakan bahwa dia tidak akan menjadi seorang guru karena ada alasan atau keadaan tertentu. Sementara itu, would he be a teacher merupakan kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan kemungkinan apakah dia akan menjadi seorang guru. Dalam kalimat tanya, kata would diletakkan di awal kalimat, diikuti oleh subjek dan kata kerja dasar. Dari ketiga contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa modal would selalu diikuti oleh kata kerja bentuk dasar dan digunakan untuk menyampaikan makna ketidakpastian. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas fungsi past future tense. Nah, past future tense memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama yaitu untuk menyatakan rencana di masa lalu, yang kedua untuk menyatakan perkiraan atau prediksi di masa lalu, dan yang ketiga untuk menyatakan harapan atau janji di masa lalu. Nah, menyatakan rencana di masa lalu digunakan untuk menceritakan sesuatu yang telah direncanakan di masa lalu dan akan terjadi di masa depan. Contohnya seperti harapan, niat, atau janji. Nah, yang kedua yaitu menyatakan perkiraan atau prediksi. Nah, ini tuh digunakan ketika seseorang itu memperkirakan sesuatu yang akan terjadi di masa lalu.
Nah, dan yang ketiga digunakan untuk mengungkapkan harapan atau komitmen yang akan terjadi di masa lalu. Nah, setelah kita mengetahui fungsi-fungsi past future tense, kita juga harus mengetahui apa saja ciri-ciri dari past future tense. Nah, past future tense sering dikenali dengan ciri-ciri berikut. Yang pertama, menggunakan word. Terus yang kedua, menggunakan kata kerja verb 1. Yang ketiga, menggunakan word be untuk kalimat nominal. Yang keempat, disertai keterangan waktu masa depan dalam konteks masa lalu seperti next day, tomorrow, someday, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir digunakan dalam kalimat tidak langsung atau reported speech. Nah, jadi kesimpulannya, past future tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kata kerja di masa depan akan tetapi dilihat dari sudut pandang masa lalu. Nah, tense ini sering digunakan untuk menyampaikan prediksi, harapan, atau rencana yang dibuat di masa lalu. Ciri utamanya yaitu menggunakan would dan would be dan menggunakan kata kerja verb 1. Alright everyone, that's all for today. Lesson about past future tense. Semoga setelah menonton video ini kalian lebih bisa memahami pengertian, ciri-ciri, dan fungsi past future tense baik verbal maupun nominal. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next video.